Danau Toba merupakan salah satu destinasi wisata di Indonesia yang memiliki pesona menakjubkan. Selain karena keindahan alamnya yang memanjakan mata, Danau Toba juga dijaga keaslian khasananya oleh penduduk setempat, yakni mulai dari kultur masyarakatnya hingga sosial budayanya. Mungkin teman-teman di sini pernah mendengar tentang kisah awal terbentuknya Danau Toba, baik di serial televisi atau cerita yang beredar di masyarakat. Salah satu kisah yang paling populer adalah bahwa Danau Toba berasal dari pemuda yang bernama Toba yang mencari ikan di sungai, kemudian menemukan ikan besar yang berubah menjadi sosok perempuan cantik jelita. Pemuda bernama Toba tersebut kemudian memperistri perempuan tersebut dengan syarat Toba dilarang menyebutkan asal-usul si perempuan. Aku bersedia menikah denganmu, tapi dengan satu syarat. Mereka pun kemudian memiliki seorang anak yang diberi nama Samosir. Suatu ketika Toba marah kepada Samosir dan secara tidak sengaja mengeluarkan umpatan yang secara tak sadar sudah menyebutkan asal-usul si Toba. Bencana pun mulai melanda. Badai angin semburan air hingga menenggelamkan wilayah tersebut. Toba tenggelam di bawah air yang mengenangi wilayah tersebut yang akhirnya dinamakan Danau Toba. Sementara Samosir mengikuti petunjuk ibunya untuk melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi sehingga dapat selamat dari bencana tersebut. Tempat Samosir menyelamatkan diri dinamakan Pulau Samosir. Perempuan yang berasal dari ikan mas pun berubah wujudnya menjadi ikan kembali dan terjun ke Danau Toba. Mungkin di atas sekilas tentang cerita rakyat yang beredar mengenai terbentuknya Danau Toba. Namun secara ilmiah dan historinya, Danau Toba bukanlah pemuda bernama Toba yang termakan karena ucapannya yang melanggar sumpah. Danau Toba merupakan danau yang terbentuk akibat letusan Gunung Toba. Gunung Toba merupakan gunung berapi aktif yang memiliki daya ledak tinggi. Gunung Toba pernah meletus sebanyak 3 kali, yakni pada 800.000 tahun yang lalu, di mana letusannya membentuk kaldera atau cekungan akibat jatuhnya tanah setelah letusan vulkanik di sebelah selatan Danau Toba yang meliputi daerah Porsia dan Parapat. Letusan yang kedua yakni sekitar 500.000 tahun yang lalu, di mana letusan ini membentuk kaldera di sebelah utara Danau Toba, yakni daerah antara Haranggol dan Silalahi. Letusan ketiga adalah letusan terakhir dan letusan terdahsyat dari aktivitas Gunung Toba, yakni sekitar 73 tahun hingga 75.000 tahun yang lalu, di mana letusan ini disebut-sebut menjadi salah satu penyebab perubahan peradaban dunia. Hal tersebut disebabkan muatan yang dikeluarkan Gunung Toba berupa magma sebanyak lebih dari 2.800 km kubik dengan skala ledakan sekitar 8 Volcanic Explosivity Index. Letusan Danau Toba ini memiliki daya ledak yang sangat kuat, yakni 26.000 megaton TNT, lebih dari daya ledak bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki. Dan letusan Gunung Krakatau 150 megaton TNT, ketinggian letusan mencapai 50 km, dan material abunya menyebar ke seluruh atmosfer bumi hingga menutupi cahaya matahari yang masuk ke bumi selama beberapa tahun. Akibatnya temperatur bumi saat itu menjadi turun sampai 3 hingga 5 derajat Celcius. Selain menghasilkan tsunami yang besar, letusan Gunung Toba juga mengakibatkan kematian massal manusia dan beberapa spesies makhluk hidup lainnya. Dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan, letusan gunung ini diduga menyusutkan lebih dari 60% populasi manusia saat itu, yaitu sekitar 60 juta jiwa. Setelah meletus, gunung ini membentuk kaldera yang kemudian terisi air dan akhirnya menjadi Danau Toba. Dan akhirnya menjadi danau terbesar di Asia Tenggara. Danau inilah yang dikenal dengan nama Danau Toba. Secara geografis, Danau Toba dikelilingi 7 kabupaten di Sumatera Utara, yakni Kabupaten Samosir, Simalungun, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, dan Tapanuli Utara. Danau Toba adalah danau dengan kaldera seluas 1.145 km persegi. Oleh karena itu, Danau Toba ditempatkan sebagai danau terluas di Asia Tenggara.
dan danau vulkanik terbesar. Danau yang terbentuk akibat letusan gunung berapi terbesar di dunia.